Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Waktu mengalir seperti air. Banyak hal bisa berubah dalam 100 tahun, dan nama Dongbo Sueying telah menjadi legenda bagi manusia di dunia klan Xia. Bahkan beberapa biografi fiksi terkait Sueying sudah mulai beredar. 100 tahun berlalu sejak penampilan pertama Sueying di antara manusia fana ini. Berlalunya begitu banyak waktu membuatnya begitu ingatan mereka tentang Sueying sekarang kabur. Belum lagi manusia, bahkan kebanyakan transenden tidak pernah melihatnya lagi setelah hari itu ketika Sueying memulai perjalanan keliling dunia bersama istrinya. Hanya segelintir teman terdekatnya yang tahu keberadaan mereka. Xia beberapa dekade yang lalu, di dalam sebuah kota kuno bernama Kota Sungai Putih, terletak di bagian tenggara daratan dunia klan Xia, restoran Dongyu 1 membuka pintunya. Itu dimiliki oleh pasangan muda yang sudah menikah, sang suami, yang kelihatannya selalu sakit dan berwajah pucat, tetapi dengan sikap yang baik terhadap tamunya, dan istrinya, seorang wanita cantik yang jarang muncul di restoran. Mata air kota Sungai Putih sangat indah. Pesonanya sangat berbeda dari kota Ritus Air. Seorang pria berkulit putih duduk di dekat jendela, di sudut lantai 2 restoran. Dia memegang sikat, dan visinya diputar di luar jendela ke jalan tepi sungai diapit di kedua sisi oleh pohon willow. Cabang-cabang mereka yang banyak, bersama dengan cabang-cabang pohon prem yang mekar dan bunga-bunga lain yang berbunga penuh semuanya berkibar tertiup angin. Sinar matahari selatan bersinar cemerlang pada flora ini memberikan pemandangan tampilan yang lebih bersemangat. Sueying sudah tinggal di kota ini selama 15 tahun, tetapi masih senang karenanya. Selama tahun-tahun sebelumnya, dia dan istrinya sudah melakukan perjalanan di setiap sudut dunia klan Xia. Baik itu kota besar, atau desa kecil, selama mereka tertarik pada lokasi, mereka akan tinggal di sana sebentar. Mereka telah tinggal di dekat sebuah oasis, di padang rumput, di atas gunung atau di sebuah pulau, dan mereka telah mencoba makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk pembukaan restoran, mereka membawa serta 2 koki favorit mereka dan menawarkan mereka kondisi yang menguntungkan. Namun, mereka hampir tidak pernah memasak untuk orang lain selain Sueying dan Jing Qiyu, sementara makanan yang disajikan di restoran kebanyakan dimasak oleh murid-murid mereka. Meskipun demikian, restoran tersebut telah mengangkat reputasi di kota Sungai Putih. Musim semi adalah salah satu musim paling indah di kota Sungai Putih. Kami tidak bisa melewatkannya, gumam Sueying. Dengan satu tangan ia menekan selembar kertas, sementara di tangan yang lain ia memegang sikat yang dengannya ia melukis pohon willow. Sapuannya seperti ayunan pisau, terperinci dan tepat. Dia tidak melewati salah satu area yang lebih bagus, bahkan detail kulit pohon itu terlihat di lukisan itu. Seorang lelaki tua dengan rambut perak mampir untuk melihat lukisan itu. Dia tampak tergila-gila dengan itu. Bos, itu lukisan yang bagus. Bisakah kamu menjualnya kepada aku untuk 10 koin emas? Petik 2. Kamu dapat memilikinya untuk 100 koin emas dan tidak lebih rendah, Sueying menjawab dengan santai. Qiyu tua, berhenti menggangguku. Apakah kamu tidak tahu aturan aku untuk menjual lukisan? Yang kecil seperti ini harganya 100 koin emas, dan aku tidak akan menerima harga lebih rendah. Petik 2. Kamu bahkan belum menyelesaikannya, gumam lelaki tua berambut perak itu. Kami sudah saling kenal begitu lama, namun harga yang kamu berikan kepada aku masih setinggi itu. Aku bisa membeli Star Breaking Crossbow atau menyewa sekelompok satria dengan 100 koin emas. Berapa banyak lukisan yang telah kamu jual selama bertahun-tahun ini? Aku pikir aku bisa menghitungnya dengan jari aku, tetapi kamu pasti sudah mengecat ribuan. Bahkan karya yang dilukis oleh seniman terkenal dan berbakat hanya akan menjual sekitar 100 hingga 1000 koin emas. Petik 2. Aku bukan pelukis terkenal, tapi, Qiyu tua, kamu bisa membeli lukisan ini, atau biarkan saja. Sueying menyeringai ke arah orang tua ini. Pria tua ini sangat menyukai lukisan Sueying. Faktanya, Sueying berpikir keahliannya tidak lebih rendah dari master lukis fana. Satu-satunya masalah adalah bahwa lukisannya tidak memiliki banyak eksposur, sehingga publik tidak mengenalinya atau menilai mereka terlalu tinggi. Tapi, pada akhirnya, ia hanya melukis untuk bersenang-senang.
Selain itu, semua karyanya berisi beberapa pemahamannya tentang tombak. Jika seseorang mencapai penguasaan spearmanship, mereka dapat menemukan satu atau dua wawasan dalam lukisan-lukisan ini. Selama waktunya di sini, ia telah menjual 5 lukisan, yang satu ke Istana Kepala Chen, satu ke Gunung Lord He dan satu ke Yuan King. Dua lainnya telah dijual masing-masing kepada ahli tombak dan tuan muda yang kaya. Tuan muda ini juga salah satu dari teman baiknya. Setelah menjadi pemilik sebuah restoran, Sue Ying berkenalan dengan berbagai orang, dan berteman dengan beberapa dari mereka. Qiu tua ini adalah bagian dari grup ini, dan salah satu yang lebih keras pada saat itu. Atau, mungkin harganya terlalu tinggi. Tiba-tiba, Sue Ying mengerang rendah, wajahnya dipenuhi keringat dan tangannya bergetar. Ini menyebabkan dia secara tidak sengaja membuat goresan yang tidak perlu pada lukisan itu, menghancurkannya. Oh, Sue Ying berdiri dan bersiap untuk merobek kertas itu. Pria tua itu menyela, jangan. Kamu bisa memberikannya kepada aku. Petik 2. Tapi tanpa sepatah kata pun, Sue Ying hanya mencabik-cabiknya sebelum berkata, "Oh Qiu, aku tidak bisa meninggalkan lukisan yang gagal. Karena itu untuk tombak, itu juga untuk melukis ketika seseorang berjuang untuk kesempurnaan, lebih baik menghancurkan kegagalan daripada mempertahankannya." Oh Qiu menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar membuat hati seseorang sakit. Sue Ying hanya tertawa sebagai tanggapan. Dia sudah berencana untuk memberikan salah satu lukisannya ke Oh Qiu begitu dia akan pindah dari kota Sungai Putih bersama dengan Jing Qiu. Untuk saat ini, bagaimanapun, pria tua ini harus mengikuti aturan Sue Ying seperti yang lain. Dia hanya akan menerima salah satu lukisan begitu dia membayar 100 koin emas. Sue Ying berdiri dan berjalan ke tangga, mengerutkan kening. Kemanjuran restorasi 100 pahit telah berkurang. Setelah 100 tahun, 6 hantu dendam dalam tubuhnya mulai beradaptasi dengan obat, perlahan-lahan mengurangi potensinya. Saat ini, efek penindasannya sangat lemah sehingga Sue Ying masih bisa merasakan rasa sakit bahkan setelah baru saja menelannya. Hanya dalam 2 jam setelahnya, obat itu akan benar-benar kehilangan efeknya dan dia harus meminum yang lain. Dapat dikatakan bahwa Sue Ying kesakitan kapan saja. Setiap kali dia merasakan sakit, dia akan mendapatkan dorongan untuk minum dosis lain karena, meskipun efeknya diturunkan, itu masih bisa mengurangi rasa sakitnya. Tapi Sue Ying berusaha sekuat tenaga untuk menahan dorongan itu. Sue Ying merenungkannya, aku sekarang mengerti mengapa kebanyakan orang yang menderita racun ini tidak dapat hidup lebih dari 100 tahun. Itu akan baik-baik saja jika kambuh hanya sekali, tetapi untuk menderita dari malam ke malam. Itu benar-benar sulit untuk bertahan. Aku akan mencoba melihatnya sebagai penahan tekad aku. Mungkin, di seluruh dunia klan Xia, kekuatan jiwaku sekarang bisa dianggap sebagai yang tertinggi? Pada awalnya, Sue Ying tidak bisa menahan rasa sakit, dan dia tanpa sadar akan melemparkan dan jatuh. Tetapi sekarang, tubuhnya paling tidak akan sedikit bergerak walaupun menghadapi rasa sakit yang paling hebat, dan itu semua berkat tekadnya. Tuan, seorang lelaki berjubah abu-abu berbisik. Beberapa saat yang lalu, pria ini berdiri di pagar dan dengan santai minum anggur ketika dia tiba-tiba tegang. Tidak perlu khawatir tentang diriku, kata Sue Ying kepada Blade Assassin saat mereka berjalan menuruni tangga. Pria ini adalah saudara kelima dari 5 bayangan. Dalam perjalanan mereka, Sue Ying dan Jing Qiu telah membawa prajurit dewa yang lebih lemah, Blade Assassin dan Kera Putih, untuk mengurus hal-hal lain, sementara mereka fokus pada tamasya mereka. Turun dari tangga, keduanya meninggalkan restoran melalui pintu belakang dan memasuki halaman belakang. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak Sue Ying dan Jing Qiu menetap di halaman ini. Suara garing terdengar dari tempat itu. Senyum di wajahnya, Sue Ying memasuki bidang latihan di mana sekelompok siswa berlatih teknik tombak mereka. Usia mereka bervariasi, dengan yang termuda di usia 6 tahun dan yang tertua di atas 20. Gerakan tombak termuda masih memiliki suasana bermain untuk mereka, sementara yang tertua memancarkan aura yang luar biasa. Menguasai. Semua orang yang hadir memberi hormat Sue Ying setelah memperhatikan kedatangannya. Berlangsung. Tidak perlu memikirkan aku, kata Sue Ying sambil tersenyum. Karena dia mengadakan kelas gratis untuk mengajar ilmu tombak,
beberapa keluarga dari lingkungan itu telah mengirim anak-anak mereka untuk belajar darinya, tetapi dia hanya mengajarkan mereka dasar-dasar. Kadang-kadang, jika ada siswa yang bekerja keras dan rajin, bekerja keras selama bertahun-tahun untuk belajar ilmu tombak, Sui Ying akan mengajari mereka teknik Douqi. Namun di permukaan, teknik ini akan terlihat biasa saja. Selain itu, Sui Ying hanya mengajarkan teknik Douqi kepada 5 muridnya, karena tidak ada terlalu banyak yang datang ke sini untuk belajar ilmu tombak di bawahnya. Mungkin tetangganya menganggap tempatnya seperti penitipan anak. Petik 2. Sui Ying tiba-tiba memanggil, Wu Lei. Hua, seorang pria tua berambut putih langsung muncul di lapangan latihan dan pergi ke Sui Ying. Pria ini adalah White Fox Ape yang telah berubah bentuk. Dia tidak hanya bisa berubah menjadi kabut, tetapi berbagai bentuk dan bentuk lainnya. Bentuk manusia adalah yang paling cocok untuknya selama perjalanan keliling dunia ini. Tuan, pria tua itu memberi hormat. Tidak ada siswa yang terkejut dengan penampilannya. Mereka semua mengenalnya sebagai pelayan Bai, dan dia dikabarkan menjadi serdadu legend. Cepat buat persiapan, kepala istana Chen akan segera tiba, kata Sui Ying. Dimengerti, pria tua berambut putih itu menjawab dan kemudian dengan cepat mundur. Sui Ying melihat ke arah langit yang jauh. Tak lama kemudian, celah di ruang angkasa muncul beberapa ratus kilometer jauhnya, dan sesosok keluar dari situ. Sosok ini melihat kembali ke Sui Ying, dan begitu pandangan mereka cocok, mereka berdua tersenyum. Sosok itu kemudian segera menghilang, teleportasi. Sui Ying membuka pintu utara, dan ketika melewati mereka, dia bisa melihat seorang pria tua berambut hitam berdiri di depannya. Sui Ying, pria tua berambut hitam itu tertawa. Kepala istana Chen, pada kesempatan apa kamu mengunjungi hari ini? Sui Ying berbalik ke samping saat ia mengundang tamu untuk masuk. Bahu-membahu, mereka berjalan di dalam. Tentu saja aku di sini karena suatu alasan. Tetapi sebagai tambahan, ini adalah pertama kalinya aku mengunjungi kota Sungai Putih. Itu tidak buruk, cukup indah. Di antara pujian, kepala istana Chen melepaskan tawa. Sui Ying, kamu pasti tahu bagaimana memilih lokasi yang baik. Aku pikir ketika kita terakhir bertemu, sekitar 30 tahun yang lalu, itu di pantai sebuah pulau. Pemandangan di sana juga benar-benar indah, sedemikian rupa sehingga bahkan mengejutkan aku. Jujur, kalian berdua, sebagai suami dan istri, benar-benar mampu ketika harus memilih tempat tinggal. Bahkan aku belum pernah mengunjungi banyak lokasi ini sebelumnya, walaupun telah hidup selama hampir 2000 tahun. Petik 2. Itulah sebabnya, Kepala Istana Chen, kamu juga harus mencoba melakukan tur ke seluruh dunia klan Xia kita, mengunjungi setiap tempat yang ada, jawab Sui Ying. Aku harus mencari seluruh dunia kembali ketika aku mencari untuk menemukan Jenderal Iblis, dan itulah sebabnya aku tahu di mana harus membawa Jing Qiu. Jika kamu berencana melakukan perjalanan ini, aku bisa memberi kamu rencana perjalanan. Padahal, jujur saja, akan lebih baik bagi kamu untuk perlahan menikmati melihat seluruh dunia, orang-orang yang berbeda dengan budaya yang berbeda dari berbagai daerah semuanya benar-benar menarik. Petik 2. Kepala Istana Chen menggelengkan kepalanya. Haha, aku terlalu sibuk untuk itu. Petik 2. Pada saat itu, dua sosok datang dari koridor yang jauh dari mansion. Salah satunya adalah Jing Qiu, mengenakan jubah biru tua. Mengikuti di belakangnya adalah Wu Lei berambut putih. Pria tua berambut putih itu datang dan berbisik kepada Sui Ying, semuanya siap, Tuan. Sui Ying mengangguk sebagai balasan. Mage Jing Qiu, sudah cukup lama. Kepala Istana Chen tersenyum. Dia memiliki harapan besar untuk Jing Qiu. Saat itu, dia menjadi transenden setelah Sui Ying, tapi dia masih penyihir. Penyihir diketahui berkultivasi agak lambat selama masa awal, sementara kebanyakan dari mereka hanya mulai menumbuhkan sihir setelah menjadi dewasa. Pengetahuan dan pengalaman adalah faktor penting untuk menjadi mage. Dan karena alasan itu, Jing Qiu menjadi transenden pada usia itu berarti dia juga luar biasa. Satu-satunya masalah adalah bahwa pada saat itu, kejayaannya telah dikalahkan oleh Sui Ying. Selain dia, Yuan King juga menerima perlakuan serupa. Yuan King telah menjadi transenden pada usia hanya 30 tahun, yang 2 tahun lebih lambat dari Sui Ying, tetapi masih lebih awal dari Qi Qiubai.
Lebih jauh, dia memahami tingkat 3 makna sejati cahaya dan kegelapan saat dia melangkah ke dunia transenden. Itu berarti dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Apapun itu, Sui Ying tetap menjadi sosok yang paling mempesona pada waktu itu, sangat terang sehingga cahayanya menghalangi yang lainnya. Dia secara terbuka diakui sebagai transenden dengan bakat bawaan terbesar dalam seluruh sejarah klan Xia, dan bahkan dewa penyihir dan dewa iblis besar telah rela membayar harga berapapun untuk menanganinya. 100 tahun berlalu sejak itu, dan Jing Qiyu dan Yuan King sekarang mulai melepaskan cahaya yang menyilaukan. Karena senjata dewa leluhur Snow, Jing Qiyu sedang dipersiapkan dengan ketat oleh klan Xia, sementara Sui Ying juga melakukan yang terbaik untuk membantunya, yang memungkinkannya untuk menjadi puncak panggung Sein Mage dengan mudah. Dia sekarang berada di peringkat ke-9 dalam daftar Sein. Yuan King bahkan lebih mempesona. 30 tahun setelah serangan di markas besar fraksi iblis, Yuan King meraih kelas 3 makna sejati terang dari cahaya dan gelap, dan tidak lama kemudian, ia bahkan mencapai ranah tahap 2 di dalamnya. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak secepat Sui Ying, itu masih jauh lebih cepat daripada Qi Qiyu Bai sejak saat itu. Dia sekarang adalah orang suci peringkat ketiga. Untuk yang pertama, secara alami, itu adalah Sui Ying. Dia pernah meminta untuk dihapus dari daftar, karena dia tidak punya alasan untuk berada di sana. Tetapi itu harus dilakukan oleh seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya karena dia berharap itu terjadi. Tidak ada yang meragukan kekuatan Sui Ying, bahkan dengan kekuatan tempur yang ditampilkan 100 tahun sebelumnya, hanya demigod peringkat di antara 10 besar yang mungkin mampu menekan Sui Ying sendirian. Memang, sudah lama, Kepala Istana Chen, kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu akan datang, kata Jing Qiyu. Kelompok itu mengobrol di antara mereka sendiri di sisi lapangan pelatihan. Para murid yang belajar teknik tombak di bawah Sui Ying tidak berani bersantai karena mereka semua berteriak dan berlatih. Mereka tidak dapat mendengar apa yang didiskusikan kelompok Sui Ying, meskipun jarak mereka cukup jauh, teriakan mereka relatif keras ketika terdengar bersama. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sui Ying dan yang lainnya berbelok ke pintu utara. Di balik pintu-pintu ini, sekelompok satria muncul di gang. Mengendarai kuda mereka yang kuat, mereka segera berkerumun di sekitar seorang pria berotot berjubah emas yang datang berjalan, sekelompok bawahannya mengikuti di belakang. Apakah mereka mencarimu, Sui Ying? Kepala Istana Chen tertawa. Sui Ying mengangguk. Visinya beralih ke seorang remaja berjubah perak berdiri di samping pria berotot itu. Remaja ini membawa tombak di punggungnya, di dalamnya tombak terbelah menjadi dua. Sedikit kesombongan bisa terlihat dalam ekspresi remaja itu. Melihat remaja ini, Sui Ying tidak bisa membantu tetapi merasa marah dalam hati, dan dia menunjukkan kerutan. Kakak senior, kakak senior. Para murid yang sebelumnya telah melatih teknik tombak mereka semua berteriak kegirangan, tanpa memandang usia mereka. Remaja berjubah perak itu berkata, ini adalah guru aku saat ini. Dia adalah ksatria peringkat legend. Petik 2. Peringkat legenda? Ya Tuhan. Ini. Para remaja yang datang dari berbagai klan biasa semuanya terkejut setelah mendengar kata-kata peringkat legenda. Bagi mereka, pangkat legenda mungkin adalah mitos. Wah, kakak senior, kamu benar-benar memberi hormat kepada seorang ksatria peringkat legenda sebagai guru. Benar-benar luar biasa. Para remaja semuanya bersemangat. Di klan Xia, menghormati beberapa guru adalah sesuatu yang sering ditemui. Remaja berjubah perak itu memandang ke arah Sui Ying dengan alis terangkat dan dengan sombong berkata, Kakak Dongbo, mengapa kamu tidak menyapa guruku setelah melihatnya? Long Tianyun, pemuda berjubah merah, berusia 20 tahun dan murid tertua di antara mereka yang melatih teknik tombak mereka di sana, berteriak dengan marah, bagaimana kamu bisa memperlakukan guru kami dengan cara ini? Kamu benar-benar mengikutinya dan belajar teknik tombak darinya selama total 12 tahun. Klan kamu berhutang besar, dan guru kami yang membantu mereka membayarnya. Kamu selalu suka berkelahi, dan setiap kali kamu terluka parah, guru kami adalah orang yang memperlakukan kamu. Dia memberi makan kamu, memperhatikan kamu tumbuh,
dan memperlakukan kamu sebagai orang yang dicintai. Petik 2. Kamu tutup mulut, teriak remaja berjubah perak itu dengan marah. Kamu bahkan punya nyali untuk memintaku untuk tutup mulut. Balas remaja berjubah merah itu dengan marah. Dia adalah orang yang tidak berperasaan. Teriak remaja berjubah perak itu. Saat itu, aku seharusnya menjadi muridnya, bukan hewan peliharaan. Mengalahkan, memarahi, menghukum aku. Praktis dia bahkan tidak memperlakukan aku sebagai manusia. Jika itu masalahnya, aku memutuskan untuk membuat istirahat bersih dengannya. Namun demikian, aku, Long Tianyun, akan mengingatnya atas kebajikannya di masa lalu dan secara alami akan membalasnya. Petik 2. Kamu benar-benar berpikir guru tidak seharusnya menghukummu? Kamu mengambil uang yang seharusnya kamu berikan kepada saudara perempuan muridnya untuk mahar dan pergi ke rumah Mekar dan menghabiskan semuanya untuk anggur dan P3L4 cur. Uang itu adalah mahar saudari murid. Apakah kamu masih berpikir menghukum kamu salah? Petik 2. Apa itu jumlah kecil uang untuk guru? Dia menghukum aku hanya dengan sedikit uang. Remaja berjubah perak itu mencibir. Aku malu, malu. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia telah membuka sebuah restoran, dan karena dia melatih teknik tombaknya, dia juga bersedia untuk mengajar beberapa anak yang tinggal di dekatnya secara gratis. Namun, karena penampilannya yang sakit, hampir tidak ada orang yang datang untuk belajar darinya. Total 3 anak. Remaja berjubah perak, Long Tianyun, adalah murid-murid tertua. Selain dia adalah Chen Qin, seorang gadis yang menikah, dia adalah murid-murid kedua. Yang saat ini berdebat dengan Long Tianyun adalah saudara murid ketiga, Ye Qing. Sue Ying memandang ke arah remaja berjubah perak, dalam hati tidak setuju. Dia menyaksikannya secara bertahap tumbuh dari pemuda yang kurus dan lemah. Karakternya tidak menyenangkan, dan meskipun Sue Ying sering membimbingnya, kepribadiannya yang terlalu baik akhirnya malah memunculkan permusuhan. Jika bersama selama 12 tahun, seseorang akan mengumpulkan kasih sayang bahkan terhadap kucing atau anjing, jadi bagaimana dengan seseorang? Lebih jauh lagi, dengan kondisi hati Sue Ying saat ini, ia tidak marah sama sekali oleh bocah ini. Dia hanya membenci besi karena tidak menjadi baja. Siapa yang menyangka bocah ini akan menyebutnya sebagai saudara Dongbo setelah melihatnya? Memang, dia tidak lagi memperlakukannya sebagai guru dengan cara apapun. 12 tahun kebaikan telah berubah menjadi abu. Baiklah, Sue Ying berteriak. Saat dia berbicara, saudara murid ketiga, Ye Qing, dan Long Tianyun segera berhenti. Kakak Dongbo, benar-benar saudara Dongbo yang baik. Sue Ying memandang ke arah Long Tianyun. Berani aku bertanya apa yang kamu, Long Tianyun, sekarang murid dari seorang ksatria peringkat legend, lakukan di sini? Aku memanggil kamu, saudara Dongbo hanyalah tanda kasih sayang lama kami. Remaja berjubah perak, Long Tianyun, mendengus. Mengenai mengapa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.